Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Mbak Isyawara ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Ketika Lilis kembali untuk sebuah dendam. Elsa berdiri di depan meja kerja Aryo dengan map tebal di tangan. Seragam formal yang ia kenakan tampak rapi. Kemeja putih dengan blazer abu-abu sederhana. Dia menyerahkan dokumen itu dengan hati-hati, menyadari pentingnya informasi yang sedang ia sampaikan. Ini Pak, semua berkas rumah serta tanah yang akan dilelang oleh pihak bank. Barangkali ada yang cocok dengan Bapak untuk dibeli, ucapnya dengan nada yang sopan. Aryo mengangguk kecil tanpa menoleh. Lelaki itu sibuk dengan layar komputernya mengetik beberapa baris angka sebelum akhirnya menutup laptopnya dengan perlahan. Dia mengambil map yang disodorkan Elsa, lalu melirik sekilas foto-foto properti yang terselip di dalamnya. Tangan yang kokoh memegang map itu dengan penuh kehati-hatian. Terima kasih Elsa. Kalau ada telepon masuk tolong alihkan dulu ke voicemail. Saya mau fokus memeriksa ini dulu, katanya singkat. Elsa mengangguk. Ia beranjak keluar meninggalkan Aryo yang kini bersandar di kursinya. Ruangan itu berukuran sedang, didominasi warna abu-abu dengan aksen kayu pada meja kerjanya. Sebuah lukisan abstrak tergantung di dinding, memberikan kesan modern namun tidak berlebihan. Di pojok ruangan, sebuah rak penuh dengan buku dan dokumen tertata dengan rapi. Arya membuka map tersebut dan mulai membaca dengan seksama. Foto-foto properti yang disita bank tertera dengan jelas, disertai informasi tentang lokasi, luas tanah, dan harga penawaran dari awal. Ada rumah-rumah megah yang kini tampak tak terawat, tanah kosong dengan semak belukar yang mulai mengambil alih, hingga bangunan tua yang pernah menjadi saksi kehidupan sebelumnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian memutar kursinya sedikit agar bisa menghadap jendela besar di belakang meja kerjanya. Pemandangan dari lantai 8 itu menyuguhkan hiruk-pikuk kota dengan gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh. Langit sore mulai memerah, menandakan waktu yang terus berjalan. Mana yang bisa jadi peluang ya? Gumamnya pelan sambil memegang salah satu dokumen. Fokusnya tertuju pada sebuah foto. Sebidang tanah kosong yang cukup luas terletak di pinggiran kota. Lokasinya cukup strategis, tak jauh dari jalan tol, namun harganya cukup terjangkau. Arya mengamati rincian lebih lanjut. Luas tanah, izin bangunan, serta catatan hukum yang menyertainya, semuanya tampak rapi. Menarik, ujarnya sendiri. Dia menandai dokumen itu dengan pena hitamnya, lalu melanjutkan membaca berkas lainnya. Meski fokus pada pekerjaannya, benaknya kadang melayang pada hal-hal yang lain. Aryo adalah seorang lelaki berumur 35 tahunan, mapan secara finansial, tetapi belum juga menemukan pasangan hidup. Teman-temannya sering bergurau, mengatakan bahwa ia terlalu pemilih. Orang tuanya pun kerap mengeluh, bahkan beberapa kali mencoba menjodohkannya dengan berbagai perempuan, masih tidak ada yang cocok di hatinya. Bukan soal wajah atau pekerjaan mereka, pikir Aryo dalam hati, tapi
Aku masih belum bisa melupakannya. Dia sadar bahwa umurnya sudah tidak muda lagi, tetapi menikah bukan sekedar memenuhi ekspektasi sosial. Dia ingin menemukan seseorang yang benar-benar bisa menjadi pasangan hidup, bukan hanya sekedar teman berbagi tempat tidur. Arya meletakkan dokumen terakhir yang dia baca, lalu bangkit dari kursinya, kakinya melangkah ke arah meja kecil yang ada di sudut ruangan, menuangkan kopi hitam dari termos ke dalam cangkir keramik putih. Uap panas mengepul, mengisi ruangan dengan aroma pahit yang khas. Dia duduk kembali, menyesap kopi itu perlahan sambil memikirkan langkah selanjutnya. Rencana memperluas lokasi usaha sudah lama ada di pikirannya. Kantor yang sekarang memang cukup untuk menampung tim kecilnya, tetapi dengan semakin banyaknya proyek yang datang, dia butuh ruangan lebih besar. Dia ingin memiliki studio sendiri untuk produksi iklan, ruang kreatif untuk tim desain, dan mungkin area khusus untuk pelatihan karyawan. Kalau tanah ini memang sesuai, maka aku bisa mewujudkan semua itu, gumamnya mengingat kembali foto tanah yang tadi menarik perhatiannya. Arya membuka ponselnya, mencari kontak seorang agen properti yang pernah ia temui. Dia mengetik pesan singkat, meminta agen itu untuk mengatur jadwal kunjungan ke lokasi tanah tersebut. Selesai mengetik, Arya menaruh ponselnya kembali di meja, lalu melanjutkan menyesap kopinya. Di luar, suara klakson kendaraan mulai terdengar samar. Kota yang sibuk seolah tidak pernah benar-benar tidur meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Arya memejamkan mata sejenak, mencoba meresapi keningan di dalam ruangannya. Dia merasa sedikit lega karena setidaknya satu langkah dari rencananya mulai menemukan arah. Kemudian di tengah keningan itu, pikirannya kembali diganggu oleh pertanyaan yang tak kunjung hilang. Kapan akan menikah? Pertanyaan yang diajukan orang sekitarnya terasa seperti bayangan gelap yang selalu mengikutinya, terutama setiap kali ia bertemu keluarganya. Mereka akan selalu bertanya hal yang sama, membuatnya merasa bersalah karena belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Terlalu banyak yang harus kupikirkan sekarang, katanya pelan, seolah mencoba menghibur diri sendiri. Aryo bangkit dari kursinya, mengambil jas yang tergantung di balik pintu, lalu bersiap untuk pulang. Sebelum keluar, dia memastikan dokumen tanah yang ia pilih sudah disimpan rapi di dalam tas kerjanya. Seminggu kemudian, matahari mulai meninggi. Ketika Aryo tiba di lokasi tanah yang akan ia tinjau, udara segar masih terasa. Meskipun jalanan mulai ramai dengan aktivitas warga, mobil hitamnya berhenti di depan pagar besi berkarat yang membatasi tanah tersebut. Di seberang jalan, sebuah warung kopi kecil tampak dipenuhi pelanggan. Aryo turun dari mobil, mengenakan kemeja biru tua yang disetrika rapi dan celana bahan hitam. Pandangannya menyapu seluruh area tanah. Sebidang lahan yang cukup luas, dengan beberapa pohon besar yang berdiri tegak di sudut-sudutnya. Dia berjalan pelan, mengamati detail tanah tersebut. "Pak Aryo," sebuah suara terdengar memanggil. Aryo menoleh. Lelaki parubaya berdiri tak jauh darinya. Lelaki itu mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku, celana panjang coklat tua, dan topi anyaman yang melindungi kepala dari panas. Wajahnya mengingatkan Aryo pada seseorang, tetapi ia tidak segera menyadarinya. Betul, saya Aryo," jawabnya sambil menjabat tangan lelaki itu dengan mantap. "Perkenalkan, saya Heru, pemilik tanah ini," kata lelaki itu sambil tersenyum tipis, tetapi senyum itu tak benar-benar menyembunyikan kelelahan yang tampak jelas di matanya. Aryo mengangguk sopan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya, Pak Heru. Saya tertarik dengan tanah ini untuk usaha saya." Heru mengangguk kecil. "Silakan Pak. Kalau memang ada yang ingin Bapak tanyakan, saya siap untuk menjelaskan." Mereka lalu berjalan bersama, menyusuri tepian tanah. Pak Heru mulai menjelaskan kondisi tanah tersebut, legalitas, serta potensi yang bisa digarap.
Hanya saja perhatian Aryo terganggu oleh sesuatu setiap kali Heru berbicara. Ada kesan yang mengusik ingatannya seolah dia pernah bertemu lelaki ini sebelumnya. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon besar, Aryo akhirnya berkata, "Maaf, Pak Heru, apa kita pernah bertemu sebelumnya ya?" Heru tersenyum kecil tetapi senyumnya mengandung kepedihan yang cukup dalam. Mungkin Pak Aryo tidak mengenali saya. Saya adalah ayah dari Lilis. Nama itu menghantam Aryo seperti gelombang yang besar. Tubuhnya menegang. Dan untuk sesaat ia tidak tahu harus berkata apa. Lilis, ya, perempuan yang pernah mengisi hidupnya dengan tawa, kini hanya menjadi kenangan yang sulit untuk dilupakan. Lilis, gumam Aryo, suaranya pelan. Pak Heru mengangguk, matanya mulai memerah. Ya, anak saya yang malang. 5 tahun sudah berlalu, tetapi rasanya seperti baru kemarin. Aryo menghela nafas panjang, berusaha meredam gejolak emosinya. Dalam lirih dia berkata, Saya turut berduka, Pak. Lilis adalah perempuan yang sangat baik. Kehilangannya meninggalkan luka yang dalam bagi saya, Pak." Pak Heru mengangguk, kemudian memandang Aryo dengan tatapan penuh makna. "Ya, saya sering mendengar cerita tentang Anda dari Lilis. Waktu itu Lilis sangat bahagia. Tapi sayang, takdir berkata lain." Aryo terdiam. Ia menunduk sejenak. Dia tidak ingin membicarakan tragedi itu terlalu dalam. Tetapi bayangan tentang kejadian mengerikan yang merenggut nyawa Lilis tak bisa dihapuskan begitu saja. 5 tahun lalu, Lilis ditemukan tak bernyawa di sebuah kebun kosong. Dia diruda paksa dan dibunuh oleh orang tak dikenal. Pelakunya hingga kini belum tertangkap, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mencintainya. "Pak Aryo," suara Pak Heru memecah keheningan. "Apa Pak Aryo sudah menikah?" Pertanyaan itu membuat Aryo tertegun. Dia menggeleng perlahan. "Belum, Pak. Belum. Mungkin karena sampai sekarang saya masih belum bisa melupakan Lilis." Pak Heru menatapnya lekat-lekat. Ada campuran antara kesedihan dan rasa terima kasih dalam matanya. "Anda lelaki yang setia, Pak Aryo. Lilis pasti senang mendengar hal itu. Tetapi jangan biarkan masa lalu mengurung hidup Anda. Anda masih muda. Temukan kebahagiaan Anda sendiri." Aryo mengangguk pelan. Kata-kata Pak Heru bagai nasihat dari seorang ayah yang peduli. Mungkin karena luka yang mereka bagi berasal dari sumber yang sama. Setelah itu, mereka melanjutkan pembicaraan tentang tanah tersebut, mencoba mengalihkan perhatian dari topik yang terlalu berat. Sebelum berpisah, Aryo berjabat tangan dengan Heru sekali lagi. "Terima kasih atas waktunya, Pak Heru. Saya akan segera memberi kabar setelah mempertimbangkan semuanya." Pak Heru mengangguk. Tentu Pak Aryo. Saya berharap tanah ini bisa membantu usaha Pak Aryo berkembang. Dan siapa tahu, mungkin ini juga adalah awal bagi Anda untuk melangkah maju. Aryo hanya tersenyum tipis. Dia kembali ke mobilnya sementara pikirannya tetap penuh dengan bayangan Lilis. Setiap sudut tanah yang dia lihat seolah membawa kenangan akan perempuan itu, kenangan yang manis sekaligus menyakitkan. Saat mesin mobil menyala, Aryo menarik nafas dalam. Hari itu, dia tidak hanya meninjau tanah untuk usahanya, tapi ia juga dihadapkan pada kenyataan bahwa masa lalu seberat apapun tak bisa dihindari. Langit mulai beranjak jingga ketika Aryo memarkirkan mobilnya di depan sebuah pemakaman kecil di pinggiran kota. Gerbang tua yang berkarat berdiri kokoh, dihiasi ukiran kusam yang dipenuhi lumut. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga kamboja yang sudah layu. Aryo melangkah masuk, melewati jalan setapak yang berkelok di antara deretan nisan. Suara gemerisik dedaunan tertiup angin dan cuitan burung hantu dari kejauhan mengiringi langkahnya. Meski sudah berulang kali datang ke sini, ada sesuatu yang selalu membuat dadanya sesak setiap kali dia melewati gerbang pemakaman ini.
Makam Lilis berada di sudut paling belakang, dikelilingi pohon-pohon besar yang menaungi tempat itu dari sinar matahari langsung. Sepanjang perjalanan, Aryo sesekali melirik ke kanan dan kiri, memperhatikan nisan-nisan tua yang sebagian besar sudah tertutup rerumputan liar. Beberapa batu nisan bahkan hampir roboh, menambah kesan angker tempat tersebut. Ketika dia tiba di depan makam Lilis, Aryo terdiam. Nisan sederhana dengan ukiran nama Lilis Permata Dewi berdiri tegak di sana. Di bawahnya terdapat tulisan kecil yang menyebutkan tahun kelahiran dan kematian gadis itu. Usia yang begitu muda, hanya 21 tahun, saat dia pergi untuk selamanya. Aryo berjongkok, menaruh setangkai bunga mawar putih di atas gundukan tanah yang sudah mengeras. Dia merapalkan doa dalam hati, berharap Lilis berada di tempat yang lebih baik. Angin dingin bertiup pelan, membuat daun-daun kering bergesekan, menciptakan suara samar yang terasa seperti bisikan. "Maafkan aku, Lilis," gumamnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suasana sunyi yang menyelimuti tempat itu. Aku tidak bisa melindungimu waktu itu." Terdengar suara langkah pelan terdengar dari arah belakangnya. Aryo menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Dia hanya melihat bayangan pohon yang bergoyang ditiup angin. Aryo menghela nafas panjang, menenangkan dirinya. Hanya saja muncul perasaan aneh mulai merayap di dadanya. Udara di sekitar terasa semakin dingin, disusul bulu tengkuknya yang berdiri. Dia menoleh sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di pemakaman itu selain dirinya. Ketika Aryo kembali menatap makam Lilis, matanya terpaku pada sesuatu yang aneh. Di atas gundukan tanah, bunga mawar yang tadi ia letakkan tampak sedikit bergerak, seolah ada sesuatu di bawahnya. Aryo mengerjap, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin, tapi gerakan itu semakin jelas. Bunga mawar terus bergeser perlahan, lalu jatuh ke samping. Aryo merasakan darahnya berdesir. Dia berjongkok lebih dekat, memperhatikan tanah di bawah bunga yang kini tampak retak. Sebelum Aryo sempat bereaksi, terdengar suara seperti seseorang menarik nafas panjang di dekat telinganya. Aryo melonjak berdiri, tubuhnya kaku. Dia memutar tubuh dengan cepat, tetapi lagi-lagi tak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berembus lembut membawa aroma anyir yang samar. "Mungkin hanya perasaanku," gumamnya menenangkan hati yang mulai gelisah. Dia memutuskan untuk mengakhiri kunjungannya. Saat Aryo melangkah menjauh, terdengar suara pelan seperti langkah kaki yang mengikutinya. Aryo berhenti. Ia menoleh lagi ke belakang. Lagi-lagi hanya keheningan yang menyambutnya. Perasaan tidak nyaman semakin menguat. Ketika ia berjalan menuju gerbang pemakaman, langit yang tadinya berwarna jingga berubah menjadi abu-abu gelap, seolah-olah malam datang lebih cepat dari biasanya. Suara burung hantu semakin keras, diselingi oleh gemerisik dedaunan yang tak henti-hentinya. Ketika Aryo akhirnya mencapai mobil, ia merasakan nafasnya sedikit lega. Sebelum membuka pintu mobil, dia menoleh sekali lagi ke arah pemakaman. Dari kejauhan, dia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di dekat makam Lilis. Perempuan itu mengenakan gaun putih panjang, rambutnya tergerai, dan tubuhnya tampak memudar dalam keremangan senja. Aryo tertegun, tubuhnya membeku. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Bayangan perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana menatap ke arahnya. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Aryo mengalihkan pandangan dan masuk ke dalam mobil. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Ketika dia menginjak pedal gas, bayangan perempuan itu masih terlihat dari kaca spion, berdiri diam di tempat yang sama. Mobilnya melaju meninggalkan area pemakaman, tapi pikiran Aryo dipenuhi dengan pertanyaan dan ketakutan. Siapakah sosok perempuan itu? Apakah hanya bayangannya saja? Saat dia sampai di rumah, azan maghrib baru saja berkumandang. Sang ibu menatapnya dari ruang tamu, ekspresinya penuh kekhawatiran.
Kamu pasti pergi ke makam itu ya? Tanya ibunya dengan nada dingin. Aryo mengangguk, tidak ingin mulai perdebatan. Aryo, bukankah sudah ibu bilang, sebaiknya kamu lupakan Lilis dan menikahlah dengan perempuan lain saja. Ada banyak gadis yang mau dengan kamu. Aryo tersenyum hambar, lalu masuk ke dalam kamar. Sejak itu, dia tidak keluar dari kamar. Bahkan, Elsa kelimpungan mencarinya karena Aryo tak masuk kantor. Beberapa jam kemudian, Ibunda Aryo, Bu Sulastri, sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Sementara Pak Harun, ayah Aryo, duduk di meja makan sambil membuka salah satu situs berita. Hendra, adik dari Aryo, baru saja pulang dengan rambut acak-acakan dan kemeja berkeringat. Bu, Mas Aryo masih belum keluar dari kamarnya? Semalam dia nggak ikutan makan malam dengan kita kan? Tanya Hendra. Apa dia nggak kerja? Bu Sulastri menoleh sekilas, ekspresinya cemas. Iya ya, Arya belum keluar dari kamar sejak tadi malam. Biasanya dia sudah di meja makan jam segini. Pak harus melepas handphonenya di tangannya, lalu menatap istrinya. Coba Bu, tolong panggil dia. Jangan-jangan dia sakit. Bu Sulastri mengangguk dan berjalan menuju kamar Aryo dengan ragu. Dia mengetuk pintu. Yo, tok tok tok, tok tok tok. Kamu sudah bangun? Makan malam sudah siap yo. Tidak ada jawaban dari dalam. Bu Sulastri mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Ya, ibu masuk ya. Dia membuka pintu perlahan. Ruangan kamar sangat gelap. Tirai jendela masih tertutup rapat. Di atas tempat tidur, Aryo duduk dengan posisi membelakangi pintu. Bahunya terlihat bergoyang pelan sambil bersenandung lirik. Ya, kamu kenapa? Bu Sulastri melangkah mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika Aryo menoleh. Bu, aku cantik ya Bu, ucap Aryo dengan suara lembut yang tak seperti biasanya. Dia tersenyum sambil mengelus-ngelus rambutnya, seolah-olah rambutnya panjang tergerai ke samping. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Bu Sulastri mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Aryo, apa yang kamu bicarakan? Kamu sakit ya nak? Aryo tertawa kecil, nadanya melengking seperti perempuan yang menoleh lagi ke cermin di meja rias, lalu berkata sambil tersenyum lebar. Lihat Bu, rambutku panjang sekarang. Bu Sulastri menutup mulutnya, tak mampu berkata-kata. Dia berlari keluar kamar dan memanggil suaminya serta Hendra. Pak Harun dan Hendra segera masuk ke kamar Aryo. Mereka menemukan Aryo masih duduk di atas tempat tidur, memegangi sisir dan menggerakkan tangannya seolah sedang merapikan rambut panjang yang sebenarnya tidak ada. Aryo, apa yang kamu lakukan? Pak Harun mencoba mendekat sementara Hendra menyalakan lampu kamar. Seketika ruangan itu terang benderang. Aryo menoleh dengan ekspresi datar. Pak, jangan ganggu aku. Aku sedang berdandan. Sudah lama aku tidak berhadapan dengan cermin. Hendra menatap ayahnya dengan wajah yang pucat. Pak, apa mungkin dia Lilis? Pak Harun mencoba menyentuh bau Aryo, tetapi Aryo langsung menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Suaranya berubah menjadi tinggi dan penuh kemarahan. Kalian tidak mengerti. Aryo berdiri dari tempat tidur, gerak-geriknya gemulai seperti seorang perempuan. Dia berjalan menuju cermin, menatap pantulan dirinya dengan penuh rasa bangga. Aku harus terlihat cantik untuk Aryo. Karena dia selalu bilang kalau aku adalah perempuan tercantik yang pernah dia temui. Bu Sulastri yang berdiri di ambang pintu kini mulai menangis. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hendra mencoba mendekati Aryo, tetapi kakaknya itu tiba-tiba saja berbalik dan tertawa dengan keras. Hendra, apa kabar? Sudah lama gak ketemu. Hendra melangkah mundur, matanya melebar karena terkejut. Pak, ini bukan Mas Aryo Pak. Ada sesuatu yang menguasainya Pak. Pak Harun mencoba mengambil kendali. Aryo, kamu dengar Bapak. Kamu harus bangun. Ini bapakmu. Sadar nak, sadar. Namun Aryo tertawa lagi. Dia berputar-putar di depan cermin seolah-olah sedang mengenakan gaun panjang. Bapak,
Sayang sekali kalian tidak merestui pernikahanku dengan Mas Aryo. Kalau saja kalian setuju, mungkin saat ini aku pasti sudah memberikan kalian cucu. Pak Harun menggertakkan giginya, lalu menoleh ke arah Hendra. Cepat panggil Ustadz atau orang pintar. Kita tidak bisa biarkan ini berlanjut. Hendra mengangguk. Ia segera berlari keluar dari rumah. Sementara itu Pak Harun dan Bu Sulastri hanya bisa berdiri mematung menyaksikan Aryo yang terus berceloteh seperti seorang perempuan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia menangis sambil menyebut nama Lilis berulang-ulang. Bu Sulastri meremas tangan suaminya. Ini pasti karena dia pergi ke makam Lilis kemarin. Ibu sudah melarangnya, tapi dia ini tidak pernah mau mendengarkan. Pak Harun mengerutkan kening. Yang penting sekarang kita harus segera mencari bantuan, Bu. Aryo tiba-tiba berhenti di depan cermin dan menatap pantulannya dengan tajam. Senyumnya menghilang, tergantikan oleh ekspresi muram. Aryo, kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa kamu tidak melindungiku waktu itu? Kata-kata tersebut membuat Pak Harun dan Bu Sulastri merasa dingin sampai ke tulang. Suara Aryo terdengar penuh kesedihan, tetapi ada nada marah yang samar di dalamnya. Di luar, Hendra pergi dengan nafas tersengal, bertekad untuk membawa seseorang yang bisa membantu keluarganya mengembalikan Aryo ke keadaan semula. Sementara di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Aryo atau arwah Lilis yang merasukinya terus bergerak dengan cara yang semakin menyeramkan, membuat keluarga tak mampu berbuat apa-apa selain menunggu bantuan tiba. Akhirnya, Hendra berhasil pulang. Dia berdiri di luar rumah bersama seorang dukun tua yang bernama Pak Bimo. Hujan gerimis menyelimuti malam, sementara angin dingin menusuk kulit membuat mereka bergidik. Bu, buka pintunya, Bu. Hendra berulang kali mencoba membuka pintu, tetapi sia-sia. Pintu rumah mereka sepertinya dikunci dari dalam, tidak bergeming sedikit pun meskipun ia sudah mendorongnya dengan sekuat tenaga. Pak, bagaimana ini, Pak? Pintunya nggak bisa dibuka, seru Hendra. Suaranya terdengar panik. Pak Bimo mengangguk paham. Dia mengeluarkan segenggam garam dari kantong kainnya, menaburkan di sekitaran pintu sambil melantunkan doa dengan suara yang serak. Akan tetapi sebelum Pak Bimo sempat menyelesaikan ritualnya, suara menggelegar terdengar dari dalam rumah. Pintu dan jendela kayu tiba-tiba terbuka dengan sangat kerasnya, dihantamkan oleh angin yang muncul entah dari mana. Tirai tipis di jendela melayang-layang tertiup angin lalu menutup kembali dengan kekuatan yang sama kuatnya. Di dalam rumah, Bu Sulastri memeluk erat tubuh Pak Harun. Wajahnya pucat, hampir tak berdarah. Mata mereka berdua terpaku ke arah pintu tengah, di mana angin terus berembus kencang, membawa hawa dingin yang membekukan. Pak, apa yang terjadi, Pak? Bisik Ibu Sulastri hampir tidak bersuara. Pak Harun tidak menjawab. Pandangannya terfokus pada bayangan gelap yang perlahan muncul dari sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Mendadak, sosok Aryo muncul di hadapan mereka, melayang setinggi kepala orang dewasa. Pakaiannya yang lusuh basah oleh hujan, sementara wajahnya putih pucat seperti mayat yang baru saja diangkat dari liang kubur. Matanya kosong tanpa kehidupan, tetapi memancarkan amarah yang dingin. Kalian harus membayarnya, ucap Aryo dengan intonasi datar. Setiap kata terasa seperti pisau yang menancap dalam di hati mereka. Bu Sulastri berteriak histeris. Pergi, jangan ganggu kami. Ia bersembunyi di belakang tubuh Pak Harun, sementara suaminya meringkuk ketakutan dengan anggota tubuh yang terasa kaku. Aryo melayang lebih dekat, mulutnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan berwarna kecoklatan seperti bercak darah yang telah mengering. Dia menatap langsung ke mata Pak Harun, membuat lelaki tua itu tersentak mundur. Membunuhku? Bisik Aryo. Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak? Bisik Bu Sulastri, suaranya hampir tak terdengar. Namun sebelum Pak Harun sempat menjawab,
Aryo mendekat ke arah mereka, ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan. Mata kosongnya kini memancarkan cahaya merah samar dan bibirnya bergerak tanpa suara seolah-olah sedang merapal mantra di luar. Hendra dan Pak Bimo itu mendengar suara tawa melengking mengerikan dari dalam rumah. Tawa itu jelas bukan bilik manusia karena membuat bulu kuduk mereka berdiri dan jantung berdegup kencang. "Kita harus masuk sekarang, Pak," ujar Hendra sambil mencoba mendobrak pintu sekali lagi. Wajah Pak Bima tampak tegang. Dia mengeluarkan sebatang dupa dan menyalakannya, mengibas-ngibaskan asapnya ke arah pintu sambil terus membaca mantra pelindung, tetapi pintu tetap tidak terbuka. "Pintunya dikunci oleh kekuatan gaib. Kita harus memecah energinya dulu," kata Pak Bima sambil menaburkan lebih banyak garam di sekeliling pintu. Di dalam, Aryo mulai mendekati kedua orang tuanya. Dia melangkah dengan gerakan aneh, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh tali. Pak Harun berhasil mundur perlahan, menarik istrinya bersamanya. "Aryo, jangan lakukan ini. Kami itu adalah orang tuamu," ucap Pak Harun dengan suara gemetar. Aryo hanya tersenyum, senyumannya yang tidak wajar, penuh dengan kebencian dan juga kesedihan. Pak Harun terguncang melihat senyuman Aryo. Dia tak tahu harus berkata apa. Bu Sulastri yang masih memeluknya erat hanya bisa menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba saja lampu di rumah padam, membuat semuanya menjadi gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari kilatan petir di luar jendela yang sesekali menerangi wajah menyeramkan Aryo. Sudah cukup," terdengar bentakan dari Pak Bima dari luar, diikuti oleh hantaman keras pada pintu. Dengan satu pukulan terakhir, pintu akhirnya bisa dibuka, disertai dengan hembusan angin dingin yang menerpa wajah Hendra dan Pak Bima. Mereka segera masuk ke dalam, membawa serta dupa yang masih menyala. Aryo berbalik menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Kalian tidak bisa menghentikanku." Pak Bima tidak gentar. Dia melangkah maju, mengangkat tangannya yang memegang dupa dan mulai membaca mantra dengan suara lantang. Asap dupa memenuhi ruangan, menciptakan bau menyengat yang membuat Aryo mundur perlahan. "Pergi dari tubuh ini, kembalilah ke tempatmu berasal," seru dukun itu. Aryo menjerit. Suara jeritannya begitu jaring hingga bergema di seluruh rumah. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Dari mulutnya keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. Pak Harun dan Bu Sulastri hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan, sementara Hendra berdiri di samping Pak Bima berdoa dalam hati agar semuanya segera berakhir. Seiring dengan satu jeritan terakhir, tubuh Aryo jatuh ke lantai tidak bergerak. Pak Bima segera mendekati tubuhnya dan memeriksa nadinya. "Masih hidup," katanya dengan lega. Tetapi ketika Pak Bima hendak berbicara lebih lanjut, suara tawa melengking kembali terdengar, dan kali ini dari luar rumah. Hendra berlari ke arah jendela, tetapi dia tidak melihat apa-apa di luar sana kecuali hujan yang semakin deras. "Ini belum selesai," bisik Pak Bima cemas. "Dendamnya lebih kuat di sini, dan kita harus siap menghadapi yang lebih besar." Malam semakin larut. Setelah Aryo dipindahkan ke kamar dan rumah dirapikan, suasana di rumah Pak Harun berangsur dengan tenang. Dukun yang sejak tadi membantu mereka akhirnya berpamitan, berjanji akan kembali keesokan harinya untuk memastikan kondisi Aryo stabil. Pak Harun dan Bu Sulastri memilih beristirahat meskipun rasa takut masih menyelimuti mereka. Hendra yang sejak tadi menahan kencing karena ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk menuju toilet di sudut rumah. Lampu di lorong menuju toilet remang-remang, menambah suasana mencekam. Langkah Hendra terasa berat, lututnya gemetar, tetapi desakan alam tak dapat lagi ditahan.
saat membuka pintu toilet. Dia langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Bau anyir yang tiba-tiba menyeruak membuatnya terasa mual. Hendra mencoba mengabaikan perasaan tersebut dan melangkah masuk, tetapi langkahnya terhenti seketika. Di sudut toilet sana, sosok Lilis berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya yang kusut menjuntai hingga menyentuh lantai. Tubuhnya yang kurus terlihat bergetar pelan. Hendra mematung. Keringat dingin mengalir deras. Dia mencoba membuka mulut, tetapi tak ada suara yang keluar. Pelan sosok Lilis berbalik. Lilis, ampun Lis, jangan Lis, jangan. Seorang Hendra pecah saat melihat wajah Lilis. Meski sudah berkali-kali melihat penampakan yang sama, rasa takutnya tak pernah surut. Wajah Lilis tak ubahnya adalah mimpi buruk. Kedua matanya hampir keluar dari rongganya. Darah mengering membentuk garis-garis kehitaman di sekitaran pipi. Mulutnya robek hingga ke pangkal telinga, memperlihatkan deretan gigi yang berantakan. Dari mulut yang selalu menyeringai itu keluar serangga-serangga kecil yang merayap turun bersama cairan hitam pekat yang menetes perlahan. Kau pantas terkena hukuman. Suara Lilis melengking disertai tawa menyeramkan. Hendra terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Celananya basah, tanda ia mengompol karena ketakutan. Lilis melayang mendekatinya. Langkahnya terseret-seret, memperlihatkan kaki yang hampir putus dengan tulang yang menyembul dari daging yang koyak. Kepala Lilis terlihat miring, hampir terlepas dari tubuhnya, menambah kesan mengerikan. Aku kembali, Hendra, karena gelangmu sudah tidak bisa lagi melindungimu, ucap Lilis sambil mendekat. Jaraknya hanya beberapa jengkal dari Hendra. Hendra menjerit, suaranya serak bercampur tangis. Ia berusaha mundur, tetapi tubuhnya sangat lemah. Tangan Hendra mencoba menggapai sesuatu untuk berlindung. Namun, toilet itu terasa semakin sempit, seolah menambah sulit ruang geraknya. Lis, jangan Lis. Aku minta maaf, Lis. Aku minta maaf. Hendra memohon. Suara tangisnya bertambah keras. Dia teringat gelang hitam yang dulu diberikan oleh Pak Bima yang selalu melindunginya dari gangguan Lilis. Tetapi gelang itu telah putus seminggu yang lalu. Sejak saat itulah Lilis kembali menghantuinya dengan intensitas yang lebih menyeramkan. Lilis tersenyum lebar. Robekan di mulutnya semakin terbuka, memperlihatkan rongga yang gelap dan menakutkan. Serangga-serangga kecil keluar lebih banyak, merayap di lantai menuju kaki Hendra. Cairan hitam yang mengalir dari mulut Lilis jatuh ke lantai, mengeluarkan bau busuk yang membuat Hendra hampir muntah. Kau pikir aku bisa lupa, Hendra? Kau akan membayarnya. Suara Lilis semakin pelan tetapi syarat akan ancaman. Tangan Lilis yang kurus dan penuh luka bernanah terulur, nyaris menyentuh wajah Hendra. Hendra berteriak panik, mencoba menjauh. Hanya saja punggungnya sudah menempel di dinding. Tidak ada jalan keluar. Dari luar toilet, Pak Harun mendengar suara jeritan Hendra. Dia berlari mendekat, mengetuk pintu dengan keras. Hendra, ada apa Hendra? Teriaknya, tetapi tak ada jawaban. Dia mendengar suara tawa menyeramkan dari dalam toilet, membuat nyalinya ciut. Di dalam, Hendra sudah tak mampu berkata-kata. Pandangannya buram karena air mata ketika jari-jari Lilis hampir menyentuhnya. Tiba-tiba saja suara azan subuh berkumandang dari kejauhan. Suara azan subuh itu membuat Lilis mengerang marah. Ia mundur perlahan, tubuhnya mengejang, kemudian memutar kepalanya hingga menatap Hendra dengan posisi yang salah. Ini belum selesai. Aku akan kembali, Hendra, jeritnya sebelum menghilang menjadi kabut hitam yang menyebar memenuhi ruangan. Hendra terjatuh, tubuhnya lemas. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh di lantai toilet yang dingin dan lembab. Pintu toilet akhirnya terbuka dengan sendirinya, membuat Pak Harun dan Bu Sulastri berhasil masuk. Mereka menemukan Hendra terduduk di sudut dengan wajah pucat pasi dan tubuh yang gemetar hebat. Apa yang terjadi, Nak? Apa yang terjadi? Tanya Pak Harun sambil mengguncang-guncang baunya. Lilis, dia datang lagi. Dia
Dia akan kembali padaku, Pak, jawab Hendra dengan suara parau. Pak Harun dan Bu Sulastri saling pandang ketakutan. Semakin terlihat di wajah mereka, mereka sadar teror ini belum berakhir. Lilis masih mengintai, dan kali ini dia tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Hanya saja, kenapa dia harus menghantui keluarga mereka? Satu-satunya kesalahan yang mereka lakukan hanyalah melarang Aryo berhubungan dengan Lilis. Meskipun sudah pagi, Hendra tidak berani tidur seorang diri. Dia memilih duduk di ruang tengah sambil memeluk lutut. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena beban rahasia yang selama ini dia pendam. Pak Harun dan Bu Sulastri duduk di depannya. Wajah mereka menunjukkan kelelahan bercampur rasa takut. Hendra, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa arwah Lilis terus menghantui kita? Suara Pak Harun berat namun tegas. Hendra menunduk. Matanya tidak berani bertemu dengan tatapan kedua orang tuanya. Dia meremas-remas tangannya sendiri, mencoba mencari keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Akhirnya, dengan suara serak, ia pun mulai bicara. Lilis, dia datang karena aku, ucap Hendra pelan hampir seperti bisikan. Pak Harun mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jelaskan, desaknya. Hendra menarik nafas panjang, lalu mulai bercerita dengan terbata-bata. Pak, aku yang merudah paksanya dan aku yang membunuhnya. Ruangan itu langsung hening. Wajah Pak Harun memucat sementara Bu Sulastri menutup mulutnya dengan tangan menahan teriakan. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Suara Pak Harun nyaris tidak keluar. Aku sakit hati, Pak, jawab Hendra dengan suara bergetar. Aku menyukai Lilis, tapi ternyata dia lebih memilih Aryo. Aku tidak tahan melihat mereka bersama. Dan malam itu aku mabuk, Pak. Dan aku menyerangnya, lalu dia melawan, Pak. Dia berteriak. Jadi aku terpaksa mencekiknya sampai dia tidak bergerak lagi. Air mata mengalir di wajah Hendra, tetapi tidak ada rasa iba yang terpancar dari kedua orang tuanya. Pak Harun bangkit berdiri. Wajahnya merah padam karena marah. Dia mengangkat tangan siap menampar Hendra, tetapi tangannya berhenti di udara. Kamu dasar anak bodoh, teriak Pak Harun. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Bu Sulastri hanya bisa menangis. Dia tidak percaya bahwa anaknya sendiri adalah dalang di balik semua tragedi ini. Sekarang aku baru tahu kenapa Lilis tidak akan pernah berhenti menghantui kita, lanjut Pak Harun dengan nada penuh penyesalan. Dia menginginkan keadilan. Hendra menunduk, tubuhnya lemas. Aku akan menyerahkan diri, Pak. Aku akan mengakui semuanya, katanya dengan suara pelan. Begitu juga, Hendra menyerahkan diri ke kantor polisi. Dia menceritakan semua yang telah ia lakukan sedari awal hingga akhir. Pihak kepolisian yang mendengar pengakuannya terkejut, tetapi mereka segera menahan Hendra di dalam sel untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Di dalam sel, Hendra merasa lega sejenak. Dia berpikir bahwa dengan menyerahkan diri, maka semua itu akan berakhir. Tetapi ternyata ketenangan itu hanya sementara. Malam pertama di dalam sel, Hendra mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Lampu redup di dalam selnya berkedip-kedip sementara hawa dingin merayap masuk, membuatnya menggigil. Dari sudut ruangan, dia mendengar suara langkah kaki yang menyeret, semakin lama semakin dekat. Aku di sini, Hendra. Suara itu terdengar lirih tapi menggema di kepala Hendra. Hendra menoleh dengan panik. Matanya membelalak. Di sudut sel, sosok Lilis terlihat berdiri, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Wajahnya hancur. Darah segar menetes dari robekan di lehernya. Matanya yang melotot seolah ingin keluar dari rongganya. Sementara mulutnya terus menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. Lilis,
Aku sudah menyerahkan diri. Aku sudah mengakui semuanya, teriak Hendra, suaranya bergetar. Tetapi Lilis tidak peduli. Ia melangkah maju dengan gerakan terseret-seret, meninggalkan jejak darah di lantai sel. Itu tidak cukup, Hendra. Aku ingin kau menderita seperti aku, ucapnya dengan suara melengking. Hendra mencoba mundur, tetapi tidak ada tempat untuk berlari. Tubuhnya menempel di dinding. Sementara sosok Lilis terus mendekat. Dari mulutnya yang robek keluar suara-suara mengerikan berupa tawa bercampur tangis. Malam-malam berikutnya, teror itu semakin sering terjadi. Lilis tidak pernah membiarkan Hendra tidur dengan tenang. Setiap kali dia menutup mata, wajah Lilis selalu muncul dalam mimpinya, mengulangi kejadian malam itu. Hendra mendengar suara jeritan Lilis, tangisnya, dan perlawanan terakhirnya sebelum akhirnya meninggal dunia di tangannya. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku, Hendra? Suara Lilis terus menghantuinya, membuatnya perlahan kehilangan akal. 2 minggu berlalu, kondisi Hendra semakin memburuk. Wajahnya yang dulu cerah berubah menjadi suram dengan mata cekung dan kulit yang pucat. Tubuhnya gemetar setiap saat. Ia semakin sering berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang di hadapannya. Dia ada di sini. Dia tidak akan pergi. Dia ingin aku mati, gumam Hendra, suaranya lirih penuh ketakutan. Pada minggu ketiga, Hendra kehilangan kewarasannya. Dia berteriak-teriak di dalam sel, menendang-nendang pintu dan juga dinding sambil memohon agar Lilis pergi. Aku minta maaf. Aku minta maaf, tolong hentikan semua ini. Semua yang ada di sana mencoba menenangkan, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hendra terus berteriak-teriak sampai suaranya serak, lalu tubuhnya jatuh ke lantai kelelahan. Ketika malam semakin larut, jeritan Hendra menggema di lorong penjara yang sunyi. Para tahanan lain terbangun, saling memandang dengan rasa takut. Sementara petugas yang berjaga tak lagi berusaha menenangkannya. Mereka semua sudah terbiasa dengan teriakan yang selalu terjadi setiap malam, tetapi kali ini terasa lebih menyeramkan. Di dalam sel penjara yang dingin, Hendra memeluk lututnya, tubuhnya berguncang hebat. Aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan, Hendra. Kau harus merasakan sakit, takut, dan kematian yang perlahan, jawab Lilis dengan tawa kecil melengking, lalu mendekatkan wajahnya yang hancur ke wajah Hendra. Hendra tidak bisa menahan diri lagi. Dia menjerit dengan keras hingga tenggorokannya terasa robek. Dalam keputusasaannya, dia memukul-mukul dinding, berteriak meminta bantuan, tetapi tidak ada yang datang. Para petugas yang mendengar suara itu memilih untuk membiarkannya. Ketika pagi tiba, suara jeritan Hendra mendadak berhenti. Para petugas mendekati selnya dengan waspada, takut melihat apa yang mungkin terjadi. Salah satu dari mereka membuka pintu dengan perlahan. Bau anyir langsung menyeruak keluar. Di sudut sel, mereka menemukan tubuh Hendra tergeletak tak bernyawa. Wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Matanya melotot ke langit-langit. Mulutnya terbuka lebar seolah-olah masih mencoba menjerit. Tetapi yang membuat mereka semua bergidik adalah kondisi tubuhnya. Lehernya terlilit tali yang tidak diketahui asalnya, dan di sekujur tubuhnya terdapat luka gores seperti luka bekas cakaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada tali di sini. Salah satu petugas berbisik heran. Yang lain hanya menggeleng, tidak mampu berkata-kata. Mereka semua tahu bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam sel Hendra malam itu. Setelah mayat Hendra dibawa keluar, desas-desus tentang kematiannya segera menyebar. Para tahanan lain saling berbisik, menghubungkan kejadian itu dengan pengakuan dosa Hendra tentang pembunuhan Lilis. Mereka percaya bahwa Lilis telah menuntut balas dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Hari itu, Pak Harun dan Bu Sulastri menerima kabar tentang kematian anak mereka, Hendra. Bu Sulastri jatuh pingsan seketika, sementara Pak Harun hanya bisa duduk terpaku, wajahnya kosong. Rasa kehilangan bercampur penyesalan memenuhi hati mereka. Namun di balik kesedihan itu mereka tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari dosa besar yang telah dilakukan anak mereka.
Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja selalu ya di endingnya tuh ger banget. Dan bagaimana di sini ternyata pelakunya adalah calon adik iparnya, yang ternyata di sini bagaimana adik dari Aryo ini menyimpan rasa juga tuh sama Lilis, tapi ternyata Lilis lebih memilih Aryo. Disitulah yang mana pada akhirnya menimbulkan dendam ya, atau kesumat tuh akhirnya disikat tuh Lilis. Dan bagaimana di situ Lilis diruda paksa lalu habis itu dihabisi nyawanya. Ngeselin banget ini ya si Hendra. Dan di sini dia sudah menyerahkan diri, sudah bertanggung jawab, tapi masih belum cukup sehingga ya Lilis membalaskan dendamnya sehingga semuanya berakhir secara tragis. Luar biasa sekali kisahnya dari Mbak Isyawara Senja. Terima kasih atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah menarik selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain juga agar bisa dinikmati. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.